Boleh. Oke, roll on kamera standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para pemilih dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Perkenalkan saya Tua Panggabean Nasution, Divisi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang antisipasi hoax menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Yang hari ini kita akan mengundang pemateri atau pembicara khusus kita datangkan dan kita hadirkan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Siapa beliau nanti akan kita akan perkenalkan di depan saudara-saudara, kawan-kawan pemilih. Maka untuk menghemat waktu atau kita panggil atau kita sambut pemateri pada siang hari ini, yaitu Bapak Nugroho Noto Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabar Mas Nugi? Alhamdulillah baik sekali. Kalau mau ke Bagan ini emang rasanya happy ya. Iya. Karena kota tua, kota sejarah, sejuta kenangan ada di sini gitu. Iya. Gimana kabar Bang Tua? Ya, alhamdulillah sama dengan Mas Nugi, sehat walafiat dan siap untuk mendengarkan bincang-bincang santai kita di ruangan yang berbahagia ini. Baik, Mas Nugi, kapan sampai? Ya alhamdulillah beberapa hari sudah di sini sebenarnya karena ada program Desa Peduli Pemilu ya dan pemilihan di Kabupaten Rokan Hilir di beberapa kepemiluan, dan ini hari terakhir kita di Rohil dan insya Allah kita sempatkan untuk podcast bareng KPU Rokan Hilir. Gitu. Baik. Ya, sebelum kita mulai kawan-kawan bicara tentang hoax di podcast ini, saya ingin sampaikan bahwa Mas Nugi ini koordinator divisi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Parmas dan SDM di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, betul ya Mas? Ya, nampaknya begitu. Ya. Wajah wajah kelelahan beliau masih terlihat di raut wajahnya, memang dari hari Jumat sampai dengan kemarin di hari Rabu beliau mendampingin Kesbangpol Kabupaten Rokan Hilir di beberapa desa yang partisipasinya rendah ketika di Pilkada 2020 kemarin. Dan tadi terakhir tadi baru sampai dari Palika, betul ya Mas? Ya, betul. Baik, para pemilih sekalian, kita akan langsung aja untuk berbicara ringan, bincang-bincang siang hari ini, walaupun kondisinya cukup cuacanya di luar cukup tidak nyaman, artinya suhu udara itu hampir mencapai 30 derajat Celcius. Tetapi di dalam ini cukup dingin dan sejuk karena didampingin oleh Mas Nugi. Baik, Mas Nugi, kita berbicara hoax ini memang cukup tidak asing lagi di masyarakat kita, khususnya yang menggunakan media teknologi, dunia maya. Menurut Mas Nugi, hoax ini berbahaya tidak sih? Iya, oke. Terima kasih Bang Tua ya.
Tentu saja saya kira hampir semua orang, baik itu dia pakar ataupun masyarakat biasa, akan punya satu pandangan yang saya kira sama, bahwa hoax itu membahayakan gitu ya. Baru-baru ini sekitar 2 hari inilah ya, saya barusan pulang dari atau tiba dari sebuah kampung terapung namanya Panipahan, Kepenghuluan Panipahan. Itu ada satu cerita yang saya kira menarik untuk kita sama bisa cermati, bahwa ketika COVID kemarin melanda di Indonesia begitu dan dunia, sampai juga informasinya ke Panipahan, di situ terdapat satu informasi bohong yang menyatakan bahwa jika kita mau sembuh dari COVID dan tidak ada COVID datang ke kampung kita, maka kita harus makan atau mengkonsumsi telur malam hari gitu, sekitar pukul 11 apa 12 malam, dan harus malam itu juga gitu. Dan informasi itu beredar di WA, di grup-grup WhatsApp begitu, sehingga kemudian jalanan di Panipahan itu penuh. Orang yang jual telur diburu begitu, sehingga kemudian saking banyaknya orang yang mencari telur, kesulitan untuk memberikan permintaan gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka sudah kena prank gitu ya, atau sudah kena bohongi, atau kena tokoi lah kata orang Medan gitu kira-kira ya. Nah, informasi itu adalah satu contoh tentang adanya informasi yang bohong begitu, disebarkan sedemikian masif, dan kok banyak yang percaya gitu, sehingga tidak ada upaya yang mengcounter gitu ya. Nah, cerita di Rohil ini saya kira bisa jadi gambaran kepada kita betapa hoax itu membahayakan gitu. Sangat membahayakan, akan terjadi semacam disinformasi gitu ya, kesalahpahaman, kesadaran yang salah begitu, yang kemudian bisa dijadikan sebagai pikiran ya, seseorang atau sebagian orang, bahkan satu masyarakat. Dan jika itu kemudian diproduksi terus-menerus tanpa filter, tanpa upaya untuk mengcounter, maka yang akan terjadi tentu adalah kesalahkaprahan gitu. Ya, hoax ini Mas, ya, sebenarnya kan sudah ada di tahun 1800-an ya. Bahkan cerita-cerita legenda dongeng-dongeng ini juga dulu sering kita dengar. Apakah dongeng ini betul atau tidak? Ini kan juga sama dengan hoax ini. Kenapa sekarang hoax itu begitu luar biasa dan menjadi racun lah, kalau kita bilang racun buat masyarakat kita. Padahal kita dulu sering dengar dongeng ini segala macam. Ya, saya kira gini Bang, dulu itu kita tidak punya transmisi informasi yang sedemikian masif kecuali pada saat-saat sekarang gitu ya. Kita punya media sosial yang sedemikian masif, teknologi informasi dan komunikasi sedemikian berkembang, sehingga informasi yang salah itu mudah dikirim kemana-mana begitu, dan daya pengaruhnya itu bisa bergerak ke mana-mana. Sekali sebar saja itu bisa, atau share bahasa terkininya itu bisa dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu kira-kira. Yang kita salahkan teknologinya dong Mas. Dua-duanya gitu. Jadi maksud saya begini, di satu sisi tentu yang paling mendasar ya sumber pembuat atau produsen informasi hoax itu. Lalu yang kedua adalah ya katakanlah ketidakmampuan kita untuk memfilter dari teknologi informasi yang kita miliki gitu. Maka diperlukan kecakapan digital misalnya ya, kecerdasan digital oleh user, oleh masyarakat, oleh pengguna ketika dia menerima berbagai macam informasi. Tapi saya percaya bahwa sebenarnya modus operandi tentang adanya informasi hoax itu sudah tua sekali gitu. Bahkan menurut salah satu sahabat saya, dia ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, Bang Ahmad, dia mengatakan justru hoax itu muncul sejak Adam ada di surga gitu ya. Jadi bagaimana Adam itu bisa terperdaya dengan informasi yang dihembuskan oleh si syaiton gitu untuk memakan buah khuldi.
Lalu ketika dia diminta untuk memakan buah khuldi, maka yang akan terjadi adalah misalnya kehebatan, dahsyat, keren, gitu-gitulah kira-kira ya. Padahal sudah jelas oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan la taqrabu hazihi sayarata. Jadi jangan kamu mendekati pohon khuldi itu gitu. Artinya ini sebuah kebenaran, tapi kemudian setan mencoba untuk mendistorsi informasi, Adam terperdaya gitu kira-kira kan. Jadi kalau di masa Nabi Adam, Mas, Iya. kalau cerita Mas tadi, Iya. dia tanpa media, ya? Langsung face to face. langsung dialog gitu. Jadi ketahuan berita bohongnya itu Iya. langsung. Tetapi kan sekarang luar biasa, Mas. Nah, itu dia. Jangan apa di era dulu gitu, di mana misalnya upaya melakukan katakanlah cross check itu bisa tatap muka begitu ya. Itu saja orang masih bisa kena katakanlah perdaya gitu kan. Nah, apalagi saat ini di mana orang punya ribuan Indonesia itu yang sudah memiliki mobile phone itu lebih daripada 320 juta. Yang punya HP gitu ya. Penduduk kita itu kan sekitar 270 atau 50 lah ya, sampai 270-an juta saat ini. Nah, kepemilikan atau HP itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di Indonesia. Yang sudah terhubung dengan internet itu ada sekitar 270 juta. Jadi orang akan lebih mudah saat ini di era digital hari ini menyebarkan informasi, dan sekali sebar akan dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang gitu. Nah, upaya mengcounternya, nah itu yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, ketelitian, kecermatan untuk memvalidasi informasi gitu. Baik, cerita hoax ini kan sama dengan cerita bohong, ya, Mas? Iya, iya. Bohong. Artinya kalau di tahun 1800-an itu juga sudah ada. Bahkan Mas sampaikan tadi bahwa berita bohong ini sudah ada di masa Nabi Adam. Iya. Nabi Adam. Iya. Bahkan kalau kita buka lagi juga sejarah, anak Nabi Adam sendiri terjadi pembunuhan juga karena berita hoax. Ini lebih kejam berita hoax ini. Iya. Baik. Apa sih pengaruhnya berita hoax ini dengan pemilu, Mas? Iya. Karena kita memang masih jauh sih, ada kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun lagi kita akan melaksanakan pemilu dan akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Hubungan hoax dengan pemilu dan pemilihan ini apa nih, Mas? Iya, ini pertanyaan yang saya kira bagus banget ya. Meskipun siang di luar panas, tapi pertanyaannya masih segar dan sangat tajam ya. Dalam tempo lebih kurang hampir 1-2 dasawarsa sekarang, kurun waktu 5-10 tahun belakangan ini, fenomena hoax atau fake news itu, berita palsu, merebak ke konteks elektoral, masuk ke dalam dunia kepemiluan gitu ya. Dan sesungguhnya Indonesia di pengalaman pemilu 2019 lalu, sebelumnya ada pilkada 2017 dan juga 18 ya, itu sudah punya banyak sekali pengalaman bagaimana kepemiluan atau dunia pemilu diterpa oleh berita bohong. Yeah. Nah, di luar sana gitu, taruhlah misalnya Amerika Serikat gitu ya, itu sudah pernah terlebih dahulu mengalami bagaimana hantaman hoax itu melanda ruang kepemiluan di sana gitu. Kalau kita ulas misalnya bukunya Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, itu dia mengulas bagaimana bahaya daripada informasi hoax itu dalam ruang-ruang kepemiluan. Bayangkan di pemilu 2019 pada Januari 2019 gitu ya. Padahal kita pemilu 17 April 2019. Itu sudah ada informasi hoax yang menyatakan bahwa 7 kontainer berisi surat suara sudah dicoblos untuk nomor urut tertentu gitu padahal. Sementara surat suara belum dicetak. Gitu ya. Dan ternyata ada saja masyarakat yang meyakini itu gitu. Dari berita itu ya? Dari berita itu gitu. Jadi nampaknya memang ya satu yang sangat membahayakan tentunya validitas informasi gitu, sehingga akan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu.
Kalau misalnya mesin hoax itu diproduksi sedemikian masif begitu, sebagian pemilih atau rakyat ada yang percaya, maka akan ada orang yang tidak mempercayai produk atau hasil pemilu. Kaitannya dengan legitimasi dan kemudian terkait dengan kredibilitas atau marwah daripada penyelenggara pemilu. Kalau ini yang berkembang, masyarakat yang sudah dipenuhi oleh berita bohong gitu ya. Ada yang menyebut juga post-truth society gitu ya. Ini tapi agak sedikit berbeda. Nah, maka yang kesulitan itu kita. Penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, termasuk ormas-ormas, organisasi macam-macam akan kesulitan untuk melakukan upaya penjernihan informasi ketika memang informasi hoax itu sudah menjadi tsunami gitu. Kalau saya suka mengistilahkan infodemic gitu ya. Jadi ini kita ada pandemi ini oleh coronavirus disease, tapi ini ada informasi hoax gitu kira-kira yang melanda. Tapi kalau kata Bang Tua tadi itu racun kan? Iya, racun. Ya. Racun itu kan sebenarnya virus gitu kira-kira kan. Jadi infodemic itu pandemik informasi gitu ya. Iya. Nah, mau tidak mau ketika kita berhadapan dengan pandemi informasi atau infodemik itu, kita memang harus melakukan setidaknya dua cara ya. Jadi satu sisi misalnya diperlukan kalau bahasa konteks menghadapi virus itu kekebalan tubuh, imunitas tubuh yang kuat gitu kira-kira. Berarti perlu vaksin nih. Yang kedua perlu vaksin. Kedua perlu vaksin gitu ya. Jadi tidak corona aja yang divaksin. Iya. Perlu imunitas yang kuat mengelawan hoax gitu kira-kira. Imunitas itu apa? Kalau misalnya dalam konteks corona kan kita butuh vitamin C, kita butuh istirahat ya. Kita butuh matahari pagi, minum yang cukup gitu ya. Nah, dalam konteks infodemik yang kita perlukan apa? Kita perlu membaca secara baik. Kita perlu literasi yang luar biasa. Kita perlu ruang diskusi. Kita perlu check and cross check. Itu untuk memperkuat imunitas tubuh gitu. Nah, kalau vaksinnya apa? Nah, vaksin yang diperlukan dalam konteks infodemik itu adalah edukasi. Itu. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Itu adalah vaksin-vaksin yang diperlukan untuk mengatasi infodemik khususnya tentang informasi hoax itu gitu. Ya, untuk mengatasi hoax beredar dalam pilkada pemilu di 2024 ini kan tidak. Apakah KPU bisa dengan sendirinya untuk mengatasi ini? Iya, ya mau nggak mau KPU memang akan berada di depan leading sector, frontliner begitu untuk menghadapi tantangan masyarakat yang sedemikian sudah sangat kompleks. Termasuk di dalamnya ada masyarakat post-truth society tadi, masyarakat pasca kebenaran. Nah, tetapi tentu tidak bisa sendiri, Bang Tua. Ya, KPU kan mau tidak mau nanti akan berhadapan dengan tahapan yang sedemikian padat, ketat, waktunya begitu rigid. Nah, pada saat yang sama ketika dia dihantam oleh berbagai macam dentuman informasi hoax yang melanda penyelenggara, maka mau tidak mau dia harus membangun sinergi. Gitu. Nah, sinergi itu bisa kita lakukan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan Kominfo, dengan Bawaslu, kemudian teman-teman relawan, demokrasi, berbagai macam pihak-pihak lain yang memang punya satu visi bersama untuk membangun pemilu yang lebih baik, pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermarwah. Ya ini kita hadapi bersama gitu. Berarti artinya bahwa mengantisipasi hoax ini bukan hanya tanggung jawab KPU dalam mensukseskan pemilu, tetapi ada tanggung jawab stakeholder dong. Oh, benar sekali, Bang. Benar sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, sekitar hampir 1 bulan lah ya, KPU Provinsi Riau bersama Polda Riau itu kan berbarengan dengan beberapa katakanlah insan pers gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan pers, kemudian asosiasi wartawan seperti misalnya PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian ada Asosiasi Media Cyber, kemudian ada Serikat Media Cyber Indonesia, kemudian ada Serikat Perusahaan Surat Kabar, apalagi ya, kemudian ada relawan TIK gitu ya, dan berbagai macam itu menyampaikan satu deklarasi di bulan ini luar biasa nih untuk bersama-sama melawan hoax. Jadi hoax itu kita anggap sebagai common enemy gitu, musuh bersama. Lalu kemudian sepakat
kemarin kita deklarasi di Kota Dumai gitu ya. Artinya KPU, kemudian masyarakat media, kemudian kepolisian bersama-sama untuk membangun kesadaran di tengah masyarakat untuk melakukan edukasi. Wah. Gitu. Langkah awal sudah dilakukan ya, Mas? Ya, awal Untuk sudah dilakukan. antisipasi gitu. Untuk menjelang 2024 ini. gitu. Ya. Tapi saya lihat bahkan dengar KPU ini sebenarnya sudah kebal sih dengan hoax itu. Artinya bahwa 2019 hoax yang dilemparkan ke KPU ini kan luar biasa nih. Salah satunya misalnya sampai hari ini juga berita itu masih aja diposting oleh masyarakat. Badan NHO kita tuh meninggal karena diracun. Dan NHO kita tuh meninggal karena ini gitu kan. Sampai hari ini beberapa postingan itu masih ada. Gitu, Mas. Artinya apa? Bahwa memang untuk menjelang 2024 apa trik atau antisipasi yang memang sudah dibuat oleh KPU, khususnya Provinsi Riau? Ya, benar bahwa memang KPU ini luar biasa ya. Jadi dia sebuah lembaga independen, tugasnya itu ternyata memang tidak sederhana ya. Tidak hanya sekedar berurusan dengan tahapan gitu ya, tapi juga ada aspek-aspek lain gitu. Seperti tadi inilah ya, soal pendidikan pemilih, edukasi masyarakat dan lain-lain. Jadi kalau kita dibilang kebal ya, yaitu karena kita sudah sering kena hantam gitu ya. Sudah sering dihantam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian ya sepertinya sudah biasa gitu ya. Ya macam-macam itu, ada yang ke lembaga, ada yang person kepada hasil. Pak Ari Budiman ketua KPU RI itu dianggap sebagai kakak beradiknya dengan Suhogi gitu kira-kira ya. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Memang ada Ari Budiman lain yang memang abangnya Suhogi tapi beda. Dan kalau kita bedah lagi banyak sekali betapa informasi hoax itu memang sengaja digunakan untuk menghantam KPU gitu ya. Tetapi pembelajaran kita dari pemilu 2019 tentunya untuk merespon pertanyaan Abang tentang bagaimana antisipasi kita, KPU Provinsi secara internal ya, kita memang tidak bisa juga terlepas dari KPU Republik Indonesia ya. Jadi kita sudah punya upaya membangun badan koordinasi hubungan masyarakat gitu ya, Bakohumas. Nah, Bakohumas itu didesain sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi secara aktif dengan berbagai macam pihak, kolaborasi yang positif. Ada di dalamnya itu misalnya sesama penyelenggara, ada teman-teman kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian ada teman Kominfo, teman-teman masyarakat sipil gitu ya. Macam-macam ada di dalam itu, saling berbagi informasi. KPU bisa menyampaikan informasi, kemudian teman-teman yang ada di dalam grup itu juga menyampaikan informasi di grup Bakohumas. Supaya apa? Supaya ada informasi yang valid dari sumber pertama yang memiliki otoritas tentang itu gitu. Sehingga bila mana nanti di luar sana ada informasi yang beredar ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka rekan-rekan ini juga akan membantu kita. Jadi humasnya setiap lembaga-lembaga itu akan menjadi partner kita untuk menyampaikan berbagai macam informasi atau mengklarifikasi informasi. Nah, selain itu tentunya kita sudah melakukan semacam penguatan internal gitu terkait dengan penanaman kapasitas SDM kita. Beberapa kali mengikuti, kita bahkan juga sudah membuat gitu ya pelatihan yang berhubungan dengan soal kemampuan komunikasi gitu ya. KPU RI sudah membuat juga, bahkan ada workshopnya, kita juga ikut di dalamnya termasuk dengan sekretariat dan komisioner begitu ya. Nah, kemudian kita juga melakukan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Di Rokan Hilir saja sudah ada 5 kepenghuluan gitu ya, yang sudah jalan. Di Kota Dumai kita sudah ada satu kelurahan, kemudian di Siak juga ada desanya, di Pelalawan juga ada desanya. Kalau se-Indonesia itu makin banyak lagi. Nah, di dalam agenda pendidikan pemilih berupa Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu, kita juga sampaikan tentang betapa pentingnya kita untuk memfilter berbagai macam informasi. Kita sampaikan ini informasi hoax, ini contohnya informasi hoax, lalu bagaimana untuk menangkalnya.
Kita tunjukkan, oh ini sumber informasi perlu kita ketahui. Judul berita itu kalau seperti ini punya potensi hoax, misalnya gitu. Maka cek dulu judul beritanya benar seperti apa. Sumber medianya kita sampaikan. Nah, kita selalu sampaikan, rujuklah sumber berita yang memang atau media-media yang memang terkualifikasi atau terdaftar oleh Dewan Pers misalnya. Karena mereka punya katakanlah ikatan kode etik gitu ya, yang mengikat mereka baik kepada wartawannya maupun kepada perusahaannya, sehingga kemudian ada pertanggungjawaban gitu loh, bisa masuk delik pers dan sebagainya. Kira-kira sejauh itu yang sudah kita lakukan. Ya, baik, Mas Nugi, kawan-kawan pemilih dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, mendengar tadi bahwa hoax ini cukup berbahaya, luar biasa. Hampir mendekati dengan berbahayanya narkoba. Iya. Nah, narkoba dikonsumsi orang dengan bentuk barang, misalnya. Ya. Tetapi hoax ini dikonsumsi orang tanpa ada wujud barang. Bedanya kan di sini, Mas. Iya. Tapi sama-sama mematikan ini. Iya. Ya. Dari data literasi bahwa masyarakat Indonesia ini kurang lebih 69% ini sudah memakai yang namanya perangkat teknologi komunikasi. Iya. Tetapi di data literasi itu yang paham tentang berita-berita hoax itu hanya 37%. Iya. Ya luar biasa nih, Mas. Iya. Data juga bahwa jaringan-jaringan komunikasi, khususnya jaringan internet ini kan sudah hampir 85% ini ada di seluruh Indonesia. Artinya bahwa anak-anak juga sudah bisa dong menerima berita hoax. Iya. Apa langkah supaya masyarakat pemilih ini paham ini berita hoax, berita benar atau tidak, bohong atau palsu, ini bagaimana mengidentifikasinya, Mas? Iya. Sebenarnya sederhananya kata kuncinya tadi sudah disebut ya. Ya, kata kuncinya itu adalah literasi gitu ya. Nah, literasi ini yang memang harus kita galakkan oleh semua pihak termasuk KPU. Sering saya katakan pendidikan pemilih di dalam divisinya KPU itu punya tanggung jawab yang tidak sederhana gitu. Dia tidak terikat oleh tahapan gitu. Jadi ada atau tidak tahapan, tugas pendidikan pemilih itu tetap harus dijalankan. Nah, salah satu diantaranya adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, literasi pemilih tentang informasi-informasi kepemiluan agar tidak terjebak pada informasi hoax gitu kira-kira kan. Kira-kira, Mas, nah, sedikit potong sedikit. Ya. Kira-kira untuk mewujudkan pendidikan pemilih ini, ada nggak sih anggaran KPU, Mas? Nah ini persoalannya kan. Nah ini problem klasik sebenarnya ya. Ya kita bisa bayangkan untuk sebanyak lebih kurang hampir 3 juta lah ya pemilih kalau di Indonesia untuk pemilu kemarin ya 3 juta lebih ya, 3 juta lebih, hampir 4 juta. Di Provinsi Riau, kemudian kalau di Rohil mungkin ada berapa pemilih kita? 400.000. 400.000 pemilih lebih kurang begitu. Alhamdulillah untuk anggaran desa peduli pemilu itu kita dianggarkan untuk tiga desa gitu ya, untuk per provinsi gitu. Jadi ya kita bisa bayangkan betapa masih tidak sinkronnya antara apa yang mesti kita lakukan dengan apa yang kita rasakan gitu kira-kira. Tetapi meskipun begitu kami tentu tidak akan tinggal diam ya. Perlu banyak sekali kreativitas, inovasi yang perlu kita lakukan, termasuk podcast seperti ini kan relatif efisien begitu, dan kita bisa viralkan melalui YouTube yang sudah ada di organisasi kita di KPU Rohil. Teman-teman pemilih bisa membaca itu, harapannya kita seperti itu. Jadi ya pendidikan pemilih mau tidak mau tetap harus kita jalankan. Belum lagi sebenarnya masyarakat juga bisa menjemput kita gitu ya, mengundang kita untuk memberikan berbagai macam materi-materi. Tapi sederhananya literasi adalah jawaban. Literasi adalah kunci
bagaimana 37% yang tadi sudah dianggap tercerahkan itu bisa meningkat lagi persentasenya begitu, bisa 40, 50 sampai bahkan mudah-mudahan semuanya bisa tercerahkan begitu. Ya. Baik, Mas Nugi, setiap perbuatan yang tidak menyenangkan itu salah satunya kan hoax. Ya. Karena kita tidak senang bahwa kita dibully misalnya, Ya. buat berita bohong. Sanksinya apa sih, Mas? Karena kalau tidak ada sanksi, orang akan lebih enak Ya. untuk membuat berita-berita bohong ini di media sosial. Ya. Ada nggak sanksinya sih, Mas? Ya tentu saja ada ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang sudah terlanjur begitu menyampaikan berita yang hoax, ada fitnah di dalamnya, lalu dia sebarkan melalui misalnya media sosial begitu, apakah Facebook, apakah WhatsApp, sepanjang misalnya jejak digital itu masih bisa ditemui, maka dia bisa dikenai sanksi pidana misalnya kan, sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang ITE itu ya. Nah, tentu sebenarnya harapan kita gitu ya, harapan kita masyarakat jangan sampai jera karena sudah dikenai pasal pidana ITE itu gitu kan. Apalagi dengan ada lagi misalnya KUHP gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang bisa digunakan pasal-pasal itu. Nah, kita tentu dari KPU berharap melakukan pencegahan ya, melakukan upaya-upaya antisipasi sehingga masyarakat jangan sampai menjadi penyebar berita hoax itu. Cobalah kita sadari bersama semua masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Rokan Hilir dan Riau pada umumnya, apa manfaatnya kita menyebar berita hoax itu? Kalau kita pikir-pikir kan banyak mudaratnya malah gitu kan. Nah, gitu. Nah, makanya ada istilah sebelum sharing, saring dulu gitu. Sebelum kita menyebar ya kita saring, kita filter gitu kan. Oh, ini informasi ini benar apa tidak? Pun benar misalnya, bermanfaat nggak sih buat kita? Misalnya gitu kan. Jadi perlu dicermati terlebih dahulu sebelum kita menyebar informasi gitu. Nah, kadang kita kan merasa hebat kalau dianggap sebagai orang yang menyebarkan informasi pertama gitu. Meskipun kita belum melakukan cross check bahwa berita itu benar apa enggak. Itu harus diakhiri cara-cara berpikir yang seperti itu. Tidak lagi keren kalau dianggap orang yang menyebar utama, yang pertama dan seterusnya itu gitu loh. Ini sama dengan apa nih, Mas? Ibaratnya menerima informasi itu sebelum kita share nih sama dengan minum kopi nih. Iya. Ya. Kalau kopi pakai serbuknya, gigi kita bisa hitam nih. Ada efek. Tapi lebih nikmat lagi sebelum kita minum kopi itu tadi harus disaring dulu sehingga serbuknya bisa tinggal. Itu. Baik, masyarakat pemilih sekalian, sudah tidak terasa kita sudah bincang-bincang kurang lebih 30 menit. Iya. Ya, kita mulai jam 12.45 dan sekarang sudah 13 lewat kurang lebih 20 menit. Iya. Sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, saran apa yang menurut Mas bisa disampaikan kepada masyarakat pemilih, khususnya kepada pemilih-pemilih milenial nih. Ini sekarang kaum muda nih dibilang milenial nih, karena memang pemuda itu udah dibatasi umurnya, Mas. Nah, milenial juga harus dibatasi juga nanti gitu. Baik, kira-kira sarannya apa, Mas? Iya, pertama saran saya kepada masyarakat milenial, kita harus mampu memilah-milah informasi secara baik. Jadi kawan-kawan milenial bisa menjadi bagian dari kekuatan bersama untuk menangkal berbagai macam informasi hoax. Syukur-syukur di Rokan Hilir ini diinisiasi oleh KPU Rohil akan terbentuk wadah anak-anak muda yang memang punya visi bersama untuk melakukan perlawanan terhadap hoax gitu ya. Nah, tentu nanti tinggal diatur, didesain bagaimana kegiatan-kegiatannya.
pemilu 2024 itu punya kompleksitas yang luar biasa gitu ya. Kita memilih berbagai macam, ada presiden, DPD, DPR, DPRD, kemudian tidak lama setelah itu di akhir tahun kita akan melakukan juga perhelatan pemilihan atau pilkada gitu. Maka pemilu yang berkualitas diantaranya ditandai oleh informasi yang valid, benar, berkualitas pula, begitu kira-kira. Tanpa hoax. Tanpa hoax gitu. Otomatis kalau sudah valid, benar, insya Allah tidak ada hoax gitu. Nah, kita berharap pemilu itu sesuai prosedurnya, berjalan sesuai prosedur oleh penyelenggara seperti KPU, begitu. Nah, peserta pemilu dan masyarakat juga mengisi kepemiluan itu dengan agenda-agenda yang positif. Kita galakkan agenda-agenda literasi, bergandengan tangan bersama untuk membangun masyarakat pemilih yang cerdas, masyarakat pemilih yang kritis, kreatif, justru menjadi bagian dari agenda besar pembangunan demokrasi yang lebih substantif. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih pada Mas Nugi yang hari ini sudah menyempatkan hadir di bincang-bincang siang di podcast KPU Kabupaten Rokan Hilir. Kawan-kawan pemilih, masyarakat pemilih sekalian, bahwa hoax itu cukup berbahaya. Maka dari hari ini kita berharap bahwa masyarakat kita yang memakai dan menggunakan teknologi informasi khususnya di media sosial harus berani memberhentikan dan membuat, bahkan men-share yang namanya berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Tidak hanya merugikan kepada orang lain, tetapi juga merugikan kepada diri kita sendiri, karena memang ada sanksi hukum ketika kita membuat berita-berita hoax itu. Baik, kepada Mas Nugi, terima kasih sekali lagi. Selamat kembali ke Kota Pekanbaru, dan kita doakan sampai ke tujuan dengan selamat. Amin, amin, amin. Dan saya sebagai host pada siang hari ini, Tua Panggabean Nasution, mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir, kepada kawan-kawan sekretariat KPU Rokan Hilir yang telah memfasilitasi acara podcast di siang yang berbahagia ini. Mohon maaf jika memang bincang-bincang siang ini agak mengganggu waktu kawan-kawan sekalian, khususnya masyarakat pemilih, karena tidak bisa istirahat siang mungkin. Nanti selesai ini baru bisa melaksanakan istirahat siang. Baik, mungkin itu aja saya tutup. Akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.